Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafael Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 053. Aku dari praktikum kelas B dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan sedikit menunjukkan ataupun sedikit menjelaskan tentang komunikasi serial UART antara STM32 dan juga ESP32. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ke videonya, ke penjelasannya lebih tepatnya. Apa sih itu UART? UART itu adalah Universal Asynchronous Receiver or Transmitter. Itu tuh merupakan salah satu metode komunikasi serial yang akan digunakan untuk mengirim dan juga menerima data antar perangkat elektronik. Seperti contohnya pada microcontroller, yaitu pada STM32 dan juga ESP32. Ada juga pada sensor, Arduino dan juga komputer. Di sini yang akan kita gunakan dalam percobaan adalah STM32 dan juga ESP32. Nah, UART ini bekerja itu tuh dengan cara gimana sih? Nanti dia tuh bekerja dengan cara dia mengirim data bit per bitnya melalui dua jalur utama. Untuk dua jalur utamanya itu adalah TX atau transmit dan juga RX ataupun receive. Transmit di sini fungsinya untuk mengirim data, sedangkan RX untuk menerima data. Nah, kalau dua perangkat itu tuh pengen komunikasi, itu dihubungkannya harus misalnya TX ke perangkat A, berarti RX ke perangkat B, ataupun RX ke perangkat A, nanti TX ke perangkat B. Lebih mudahnya lagi, jadi seperti ini. RX itu akan disambungkan ke TX gitu, dan TX akan disambungkan ke RX gitu. Jadi bersilangan gitu. Tidak boleh TX ke TX karena seperti sebelumnya TX itu kan untuk mengirim data, sedangkan untuk RX kan menerima gitu loh. Kalau misalnya TX ke TX berarti sama-sama mengirim, tidak ada yang menerima. Kalau RX ke RX itu tidak ada yang mengirim, hanya menerima gitu. Makanya TX untuk mengirim, makanya disambungkan ke RX untuk menerimanya. Nah, struktur data pada UART itu tuh apa aja sih? Nah, struktur datanya itu terdiri dari satu frame data yang akan dikirim itu tuh secara berurutan. Nah, yaitu tuh akan diawali dengan start bit, yaitu logika 0 sebagai tanda mulai. Nah, nanti tuh akan dilanjutkan dengan data bit yang umumnya itu 8 bit, yaitu tuh sebagai isi dari informasinya. Nah, kemudian ada parity bit, itu tuh opsional ya. Dia tuh untuk mendeteksi error dan diakhiri dengan stop bit, yaitu logika satunya. Jadi start bit itu adalah di logika 0, sedangkan stop bit adalah di logika 1. Itu tuh sebagai tanda akhirnya. Agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kedua perangkat ini tuh harus menggunakan konfigurasi yang sama seperti baud rate-nya. Semisal baud rate 9600 atau 115200. Kalau semisal baud rate-nya beda, jumlah bit datanya beda, parity dan stop bitnya beda, dia tidak akan berjalan dengan baik, teman-teman. Ataupun akan terjadi sedikit error ataupun ketidaksamaan ataupun ketidakjelasan data yang didapat gitu. Nah, untuk parameternya di sini parameter komunikasi UART itu tuh kan pengaturan yang harus sama gitu antar dua perangkat. Nah, agar komunikasinya itu bisa berjalan dengan baik, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya ini dua perangkat ini beda gitu ya teman-teman, dia itu tidak akan mendeteksi ataupun komunikasinya nanti berjalannya itu ngawur gitu. Dia tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Untuk baud rate itu kan dia tuh menentukan kecepatan pengiriman data yang nanti tuh dia bitnya tuh per detik atau BPS. Contohnya itu ada pada 1600, 57600 dan juga 115200 BPS atau bit per second. Kedua perangkat ini tuh harus memiliki baud rate yang sama. Seperti yang tadi saya bilang, jika semakin tinggi baud rate itu tuh nanti akan semakin cepat transmisinya. Tetapi untuk 115.000 semakin tinggi baud rate-nya, dia tuh jauh lebih rentan akan errornya, teman-teman, dari data bits-nya. Nah, jumlah bit data dalam satu frame tuh untuk data bits itu tuh adalah jumlah bit data dalam satu frame yang biasanya itu nanti ada 5 sampai 8 bit. Yang umumnya itu adalah 8 bit. Lalu ada parity yang digunakan untuk mendeteksi error sederhana seperti even, odd, or none. Lalu ada stop bit, yaitu untuk penanda akhir dari frame data, biasanya 1 atau 2 bit, teman-teman. Lanjut ke cara kerjanya. Untuk cara kerja dari sistem komunikasi serial UART itu tuh dengan cara mengirimkan data ya secara bit melalui jalur RX mengirimnya dan RX sebagai penerimanya tanpa menggunakan sinyal clock bersama. Nah, secara proses tuh komunikasi itu dimulai ketika perangkat tuh akan mengirim start bit logika 0 sebagai tanda awal. Nanti datanya akan dikirim dalam bentuk bit.
dia tuh akan berurutan dari LSB ke MSB yang sesuai dengan kecepatan yang telah disepakati. Jika digunakan, parity bit itu akan ditambahkan untuk mendeteksi kesalahan yang ada selama transmisi. Nah, setelah seluruh datanya terkirim, pengirim tuh akan atau si TX ini akan mengakhiri dengan stop bit yang tadi logika 1. Untuk start bit kan logika 0. Nah, sebagai tanda bahwa satu frame data itu udah selesai. Nah, di sisi lain di RX-nya, di penerimanya ini, perangkatnya itu dia akan mendeteksi start bit untuk mulai membaca data yang kemudian dia tuh akan menangkap setiap bit data sesuai timing dan juga dari baud rate yang sama, dan juga menyusunnya kembali menjadi data yang utuh. Karena untuk UART ini bersifat asinkronos ya, jadi kedua perangkat harus memiliki konfigurasi yang sama, entah itu dari baud rate, data bits, dan lain sebagainya, agar komunikasinya bisa berjalan dengan baik dan benar. Dengan benar sih, bukan baik. Oke, secara sederhana sih UART itu tuh bekerja seperti pengiriman paket data yang memiliki tanda mulai, isi, dan juga tanda akhir. Nanti itu dikirim secara berurutan dan dibaca kembali oleh penerima dengan timing yang sama, seperti itu. Nah, lanjut ke kelebihan UART. Nah, untuk kelebihan UART ini, dia itu sederhana dan mudah digunakan. Dia itu tidak memerlukan sinyal clock tambahan sehingga implementasinya itu jauh lebih mudah. Lalu jumlah kabelnya juga sedikit gitu, hanya membutuhkan 2 jalur, yaitu TX dan juga RX. Lalu biayanya yang rendah karena tidak memerlukan hardware tambahan yang lebih kompleks. Lalu dia tuh ada full duplex, itu tuh dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Lalu cocok untuk komunikasi jarak dekat yang banyak digunakan pada microcontroller yang seperti pada Arduino, STM32 dan juga ESP. Kita di sini menggunakannya ESP dan juga STM ya. Banyak juga dia tuh didukung sama hampir semua microcontroller dan juga komputer yang memiliki fitur UART. Nah, untuk konfigurasi fleksibelnya itu kan dia dapat diatur dari baud rate-nya, seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk kelebihan dari UART itu sendiri, langsung saja kita ke simulasinya ya teman-teman. Contoh simulasinya di sini. Contoh simulasinya ini ada penggunaan pertama, biar ada ini. Nah, di sini ini untuk programnya. Di sini kita menggunakan ESP32 untuk menampilkan serial monitor gitu. Untuk menampilkan perintah kalimat atau kata-kata bebas yang akan dimunculkan di serial monitor, teman-teman. Seperti di sini saya menambahkan kalimat Adam Besti Supri yang akan ditampilkan pada serial monitor ini. Kita menggunakan ESP32 ya, teman-teman ya. Pastikan di sini baud rate-nya ini sama. Di sini saya memakai 115.200. Untuk menampilkannya di sini kita hanya perlu mengubah yang di sini ya, teman-teman. Serial print ini. Di sini Adam Besti Supri. Nah, ini setelah di run, kita tunggu dan dia akan muncul seperti ini. Ini bisa kita ubah ya teman-teman. Ini untuk tulisan program satunya di sini bisa kita ubah. Misal kita ubah di sini menjadi kelompok 2 base. Nah, maka saat kita running kembali di serial monitornya pun akan menunjukkan kata-kata kelompok 2 base dan juga Adam Besti Supri, teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, sudah terlihat. Di sini BTW ini ada kelompok aku. Di sini ada aku juga di sini. Oke. Jadi itu untuk pada percobaan awal, yaitu menggunakan ESP32 untuk menampilkan. Jadi sebenarnya kita menggunakan 2 ya, satu menggunakan STM dan juga satu menggunakan ESP. Di sini yang saya tunjukkan hanya menggunakan ESP ya, karena kurang lebih untuk penggunaan STM itu sama saja teman-teman. Hanya microcontrollernya aja yang berbeda, tapi untuk percobaannya itu sama persis. Lalu kita lanjut aja ke yang percobaan ESP to ESP, teman-teman. Nah, di sini untuk programnya, di sini kita membuat 2 program ya teman-teman. Kita cek dulu di platform IO-nya. Untuk platform IO-nya di sini bisa kita lihat. Ini kita menggunakan 2 ESP ya. Satu ESP yang kita tulis aja ESP32 yang 1 dan juga yang 2. Di sini untuk
dua ISP nanti kita kan menggunakan dua kabel yang sama dan juga COM yang berbeda. Makanya dari itu kita harus menambahkan upload port pada dua ISP ini. Yang satu ada di COM 12. Nah, untuk COM-nya itu disesuaikan oleh laptop masing-masing ya teman-teman. Biasanya tiap laptop tuh beda untuk port COM-nya itu. Kebetulan di saya adalah port 12 dan juga 7 untuk COM-nya. Lalu kita buat mensinya yang C++, kita membuat dua ya teman-teman, dua program. Nah, di sini jika masih terdapat error di sini bisa kita bukan benerin sih, kita troubleshoot, kita debug dengan menggunakan Gemini AI ini. Semisal di sini kita hanya perlu mengetik prompt saja, seperti kayak misalnya buat agar program ini tidak error, bisa seperti itu. Nanti tinggal enter saja, nanti dia bakal diubah secara otomatis, secara sendirinya. Jadi ini untuk memudahkan kita saja teman-teman. Nah, di sini ini ada pin dari push buttonnya. Jadi kita nanti menggunakan hardware-hardwarenya. Di sini mungkin saya lihatkan. Nah, ini untuk hardwarenya teman-teman. Nah, untuk hardware yang digunakannya nanti. Nah, ini untuk hardware yang digunakan nanti ada ESP32. Nih, ESP-nya ada dua ya teman-teman, ESP32-nya, ESP1 dan ESP2. Di sini kita menggunakan dua push button. Jadi konsepnya ini, kita push button yang ini itu akan menyalakan LED yang ini, sedangkan push button yang satunya, jadi push button di ESP1 dia akan menyalakan di LED 2, sedangkan push button di ESP2 akan menyalakan LED 1 gitu teman-teman. Jadi ini akan menyalakan ini dan ini menyalakan ini. Ini BTW nyala ya teman-teman, cuma redup lampunya lebih ke redup. Di sini tidak kita ubah untuk LED-nya teman-teman. Jadi dia lebih redup aja. Oke, langsung saja kita lihat lagi tadi programnya. Ini untuk programnya, ini adalah perintah yang dikirim untuk menyalakannya ya nih. Nah, untuk menyalakan LED di ESP32. Nah, di sini ada program-programnya. Di sini baud rate-nya 115.200 sama seperti ini. Pastikan untuk baud rate-nya sama ya teman-teman ya. Jangan sampai beda teman-teman. Untuk programnya dan juga ini untuk menampilkannya juga di serial monitor teman-teman. Di sini untuk push buttonnya kita di pin 12 dan pin 14. Sesuaikan pinnya ya teman-teman dengan yang kalian gunakan pada hardware supaya bisa terdeteksi. Ini program yang sama teman-teman. Sedang ini untuk menyalakan LED di untuk menyalakan LED 1 gitu di ESP yang kedua ini. Oke. Mungkin langsung saja kita ke contoh simulasinya ya teman-teman ya. Sini untuk contoh simulasinya. Langsung kita play saja. Ini adalah proses uploading dari komunikasi dari dua ESP yang dihubungkan. Nah, ini ESP1, ini ESP2. di sini masih kita tunggu dulu untuk proses uploadingnya. Setelah sukses baru di sini dia akan menyala teman-teman. Dia juga di sini tuh menyala, cuma dia tuh redup teman-teman, seperti itu. Ketika kita klik push buttonnya dia akan mati yang ini. Nah, seperti itu. Ketika kita klik lagi dia akan menyala teman-teman. Nih. Nah, seperti itu teman-teman. Ya kan, kalau kita klik dia akan menyala teman-teman untuk lampu LED-nya. Jika kita klik yang push button yang ini dia akan mati. Sedangkan kalau yang ini dia yang akan mati teman-teman. Seperti itu. Untuk komunikasi UART antara dua ESP teman-teman, ESP to ESP. Lalu kita coba lagi sekarang ke percobaan yang duplex teman-teman. Di sini langsung saja kita ke Dah. Oke. Di sini kita ke programnya terlebih dahulu. Ini untuk programnya. Jadi yang kita
menggunakan Python ya. Python itu kita gunakan sebagai GUI-nya untuk GUI-nya saja, teman-teman. GUI untuk menyalakan LED pada hardware-nya, teman-teman. Di sini nanti kita menggunakan 4 LED ya, BTW. Di sini kita menggunakan STM dan juga ESP. Jadi komunikasinya antara STM32 dan juga ESP32. Kalau tadi ESP to ESP, ini STM to ESP. Oke, di sini untuk push buttonnya, jadi kita menggunakan 2 push button. Sebenarnya push button ini tidak terlalu digunakan ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kita hapus pun tidak apa-apa, karena yang kita gunakan adalah pada GUI Python-nya ini. Kita lihat dulu pada platform IO. Nah, pada ini kita saya lupa, kalau kita tidak menambahkan yang ini ya, yang kode O0x2BA 01477, dia akan error teman-teman saat kita running. Dia tuh semacam kode serialnya itu untuk bisa menjalankan programnya gitu. Di sini untuk portnya kita sesuaikan. Nah, ini untuk program dari ESP-nya teman-teman. Di sini ada RX-nya dan juga TX-nya pada pin-nya di sini 16 dan 17. Ingat seperti tadi, jadi kita untuk wiring-nya itu harus TX to RX ya teman-teman, jangan TX kayak TX, dia tidak akan terbaca nantinya. Lalu pada ini LED ini kita menggunakan 4 LED ya BTW teman-teman, pada pin 0, 1, 2 dan 3. Di sini untuk pinnya kita sesuaikan dengan masing-masing ya teman-teman. Di sini kita cek untuk baud rate-nya, di sini kita kita pastikan dia itu sama teman-teman. Nah, misalnya ada perbedaan gini bisa kita ubah aja jadi 115.000. Seperti ini. Kalau udah, ini untuk ESP-nya sih teman-teman. Kita cek dulu untuk di ESP-nya nih. Nah, ini juga di sini kita ubah lagi bisa. Nah, seperti itu. Lalu untuk Python-nya ini Python hanya untuk menampilkan GUI-nya aja ya teman-teman ya. Bisa kita bikin dan kita prompt saja pada Gemini AI ini teman-teman. Dia langsung otomatis terbuat. Kita hanya perlu memprompt-nya saja pada AI ini teman-teman. Oke, langsung saja kita coba running GUI-nya terlebih dahulu untuk melihat seperti apa. Nah, ini untuk GUI-nya. Di sini untuk baud rate-nya misal kita sesuaikan. Ini portnya nanti kita karena saya tidak membawa hardware ya, jadi nanti ada contoh simulasinya. Kita pilih portnya, lalu nanti kita connect saja. Nah, kalau sudah connect, nanti kita hanya perlu mengklik LED ini, yang LED on, LED 1 on, LED 2 on, LED 3 on. Nah, nanti dia akan menampilkannya, akan menyala gitu teman-teman. Ketika kita mengklik pada GUI-nya ini, nanti dia akan menyala teman-teman. Jadi pada hardware dia akan menyala tanpa harus kita klik push buttonnya. Langsung saja kita lihat aja daripada kita bingung ya. Di sini aku contohkan, aku contohkan di sini, kita zoom terlebih dahulu. Jadi pada rangkaian kali ini kita menggunakan STM32 dan juga ESP32 untuk sebagai serial komunikasi yang digunakan adalah. Nah, di sini untuk hardware ya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan 4 LED nih. Itu 2, 3, 4. Terlihat ya. Kita menggunakan dua microcontroller, yaitu ini ada ESP32 dan juga STM32 teman-teman yang terhubung. Nah, di sini ini untuk portnya, untuk COM-nya kita konekkan saja. Nah, ketika kita klik connect, nah di sini dia akan memunculkan serial komunikasinya. Ketika kita klik on, maka LED-nya akan menyala. Ini kita tidak perlu push button ya. Jadi kita nyala ini lewat GUI-nya ini. GUI-nya itu buat sebagai interface-nya gitu teman-teman. Ketika kita menyalakan satu persatu ya. Lihatin ke LED-nya Mas. Di sini tuh kita nyalakan. BTW itu suara aku ya teman-teman. Abaikan suaraku teman-teman. Kalau kita matikan satu persatu ini kalau kita nyalain semua dan kita matikan satu persatu di sini. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman untuk percobaan dari komunikasi serial UART dari STM to ESP. Mungkin sekian aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada penjelasan yang kurang mohon dimaklumin, karena
Di sini saya tidak ingin mengajarkan, tapi lebih ke sama-sama belajar karena aku juga masih sama-sama belajar juga, bukan yang sudah menguasai. Dan mohon maaf juga jika terdapat suara-suara yang mungkin ada kebisingan-kebisingan yang cukup mengganggu teman-teman, karena di sini kondisinya aku juga lagi di luar teman-teman, tapi aku menyempatkan untuk mengerjakan tugas ini. Mungkin sekian aja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian aku, penjelasan aku, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.